Halo sahabat Wirid Traveling with Jesus. Terima kasih kepada semua sahabat yang sudah mensupport channel ini. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan berkat dari Tuhan. Pada hari ini saya akan mencoba membawakan renungan bacaan pada Injil hari ini dari Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Jadi untuk bacaan pada hari ini menceritakan tentang perihal kerajaan Allah, seperti itu ya. Jadi sebelum saya memulai renungan, alangkah baiknya ada pertanyaan, bagaimana sih kerajaan Allah itu bisa hadir di dalam hidup kita? Bagaimana sih nantinya kalau kerajaan Allah itu datang, kita harus seperti apa? Seperti itu ya. Di dalam bacaan pada hari ini ada dua perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yang pertama adalah seseorang yang menabur benih di tanah. Yang kedua adalah tentang perumpamaan perihal biji sesawi. Untuk yang pertama, seseorang yang menabur benih di tanah, yang tadinya dia menabur benih di tanah
dan dia beristirahat sampai kan esoknya harinya sampai siang pada bacaan hari ini, dan dia menemukan bahwa benih itu sudah menjadi tunas. Entah bagaimana prosesnya, bagaimana terjadinya, orang itu pun sendiri tidak tahu. Tahu-tahu pokoknya pas dia tanam terakhir kali kok kecil seperti itu, pas dia nanti bangun kok sudah bertunas. Prosesnya itu seperti apa dia tidak mengetahui gitu. Jadinya itu seperti kerajaan Allah, kita tidak tahu kapan kerajaan Allah itu hadir di dalam kehidupan ini, hadir di dalam kehidupan kita. Yang kita bisa lakukan adalah hanya berjaga-jaga, hanya mempersiapkan hati, iman, dan pikiran kita sampai saatnya nanti kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya? Ya, selalu bertekun di dalam doa, selalu mempersiapkan hati, selalu bergumul dengan Tuhan, selalu menyapa Tuhan setiap hari, mendengarkan suara Tuhan di dalam hati kita. Apa sih maunya Tuhan untuk diri kita? Ya, jadi kita sudah mempersiapkan dulu, wah Tuhan maunya seperti ini, biar nanti kalau kerajaan Tuhan itu datang ke dalam kehidupan kita, kita sudah siap nih, kita sudah ibaratnya kita sudah mempunyai senjata untuk menghadapinya seperti itu. Dan yang kedua adalah perumpamaan kedua tentang biji sesawi. Sebagian besar dari kita tahu lah tentang cerita atau perumpamaan biji sesawi itu. Biji sesawi itu kecil sekali, ya kan, dari pertamanya itu kecil sekali, ditanam, tapi setelah dirawat dengan baik, dengan telaten, dia menjadi pohon yang besar, yang rindang, yang punya banyak dahan. Dan pohon itu pun bukan hanya besar saja, tetapi memiliki manfaat untuk orang sekitarnya atau makhluk-makhluk sekitarnya, seperti burung-burung kecil, hewan-hewan lain. Itu merupakan rumah dari hewan itu, dan kita pun juga harus seperti itu, ya. Jadinya dari yang pertama, iman kita memang kecil, ya kan? Di mata Tuhan iman kita kecil, tetapi kalau kita merawat iman kita dengan tadi yang perumpamaan pertama tadi, dengan tekun berdoa, sering menyapa Tuhan, sering bergumul dengan Tuhan, itu kita diasah, ya kan? Iman kita diasah terus, menjadikan nantinya iman itu berkembang dari hari ke hari seperti itu. Jadi iman itu pun nantinya juga bukan untuk manfaat kita sendiri, tetapi iman itu pun nanti juga bisa bermanfaat bagi orang sekitar kita, terlebih lagi orang yang kita cintai. Jadi untuk Tuhan, pekerjaan apapun untuk Tuhan itu tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia untuk diri kita sendiri, untuk orang yang kita kasihi, untuk orang-orang terdekat kita, seperti itu, ya. Jadi untuk kerajaan Allah itu, ya kita jangan memusingkan kapan itu kerajaan Allah, kapan itu datang, kapan itu menghampiri kita, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga karena kerajaan Allah itu tidak tahu kapan datangnya, ya. Jadinya kita hanya berjaga-jaga, kita mempunyai iman sebiji sesawi itu hingga pada akhirnya kita asah terus, kita rawat terus, hingga akhirnya nanti sampai saatnya kerajaan Allah itu tiba, kita sudah siap seperti itu. Oke, demikian renungan dari saya, semoga bermanfaat, semoga Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai.
yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kesayangan-Mu. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.